Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh karena kemurahan Allah lah bahwa kita pada saat ini boleh kembali dipersekutukan di dalam syafaat malam. Kok bebanku berat banget? Demikian judul cerita yang lumayan panjang yang akan menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini. Mengapa bebanku berat sekali, kataku dalam hati sambil membanting pintu kamarku dan bersandar. Tidak adakah istirahat dari hidup ini? Aku mengempaskan badanku keranjang, menutup wajahku dengan bantal. Ya Tuhan, aku menangis. Biarkan aku tidur. Biarkan aku tidur dan tidak pernah bangun lagi. Dengan terseduh-seduh, aku mencoba meyakinkan diriku untuk melupakan semuanya. Tiba-tiba, kegelapan mulai menguasai pandanganku. Lalu ada cahaya yang bersinar terang mengelilingiku ketika aku mulai sadar. Aku memusatkan perhatianku pada sumber cahaya itu. Sesosok pria berdiri di depan salib. Anakku, orang itu berkata, mengapa engkau datang kepadaku sebelum aku memanggilmu? Tuhan, aku mohon ampun. Ini karena aku tidak bisa melanjutkannya. Kau lihat betapa berat beban hidupku. Lihat beban berat di punggungku. Aku bahkan tidak bisa mengangkatnya lagi. Tetapi bukankah aku pernah bersabda, aku memanggil semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aku tahu engkau pasti akan mengatakan hal itu. Tapi kenapa bebanku begitu berat? Anakku, setiap orang di dunia ini memiliki salibnya masing-masing. Apakah mungkin kau ingin mencoba salib yang lain? Aku mau melakukan itu. Lalu ia menunjuk beberapa salib yang berada di depannya. Kau bisa mencoba semua ini. Semua salib itu berukuran sama, tetapi di setiap salib ada nama yang berbeda. Itu punya Joan, kataku dalam hati. Joan menikah dengan seorang kaya. Ia tinggal di lingkungan yang nyaman dan baik. Mereka memiliki 3 orang anak perempuan yang cantik. Ia menyetir mobilnya sendiri kalau ke gereja. Kadang menggunakan mobil suaminya. Aku mau coba salibnya Joan. Sepertinya hidupnya baik-baik saja. Seberat apa sih beban yang harus dipikul Joan? Tuhan, bolehkah aku mencoba salib Joan? Tuhan tersenyum dan mengangguk. Lalu ia melepaskan bebanku dan meletakkan beban Joan di pundakku. Aku langsung jatuh seketika. Lepaskan beban ini, teriakku. Apa yang menyebabkan beban ini sangat berat? Lihatlah ke dalamnya. Aku membuka ikatan beban itu dan melihat ke dalamnya.
Di dalamnya pertama kulihat gambaran ibu mertua Joanne. Ketika aku mengangkat gambaran itu, terlihat ibu mertua Joanne mulai berbicara. Joanne, kau tidak pantas untuk anakku, tidak akan pernah pantas. Ia tidak seharusnya menikah denganmu. Kau adalah perempuan yang terburuk untuk cucu-cucuku. Aku segera meletakkan gambaran itu dan mengangkat gambaran yang lain. Itu adalah Donna, adik terkecil Joanne. Kepala Donna dibalut sejak operasi epilepsi yang gagal. Gambaran ketiga yang kulihat adalah adik laki-laki Joanne. Dia kecanduan narkoba, telah dijatuhi hukuman karena membunuh seorang perwira polisi. Aku tahu sekarang mengapa bebannya sangat berat, Tuhan. Tapi ia selalu tersenyum dan suka menolong orang lain. Aku tidak menyadari bahwa bebannya begitu berat. Apakah kau ingin mencoba yang lain? Tanya Tuhan perlahan. Aku mencoba beberapa. Beban Paula juga terasa sangat berat. Ia harus mengurus keempat anaknya laki-laki tanpa suami. Beban Debra juga demikian. Masa kecilnya dipenuhi dengan ketakutan. Ia dinodai oleh penganiayaan seksual dan ia menikah karena paksaan. Ketika melihat beban Bruce, aku tidak ingin mencobanya. Aku tahu di dalamnya ada penyakit artritis, usia lanjut, dan tuntutan bekerja penuh waktu sementara suami tercintanya berada di panti jompo. Beban mereka semua sangat berat, Tuhan, kataku. Kembalikan bebanku. Ketika aku mulai memasang bebanku kembali, aku merasa bebanku lebih ringan dibandingkan yang lain. Mari kita lihat ke dalam bungkusan bebanmu, Tuhan berkata. Aku menolak dan menggenggam bebanku erat-erat. Itu bukan ide yang baik, Tuhan, jawabku. Mengapa? Karena banyak sekali sampah di dalamnya. Biarkan aku melihatnya. Saat Tuhan dengan suara yang lemah lembut berkata begitu, aku luluh. Aku membuka bebanku. Ia mengambil sebuah batu dari dalam bebanku. Ceritakan kepadaku mengenai hal ini. Tuhan, Engkau tahu itu adalah uang. Aku tahu kalau kami memang tidak semenderita seperti orang-orang lain di beberapa negara atau seperti para tunawisma di sini. Tetapi kami tidak memiliki asuransi. Ketika anak-anak sakit, kami tidak selalu bisa membawa mereka ke dokter. Mereka bahkan belum pernah bisa pergi ke dokter gigi. Dan aku sedih karena harus memberi mereka pakaian bekas. Anakku, aku selalu memenuhi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Aku selalu memberi mereka badan yang sehat. Aku mengajari mereka bahwa pakaian mewah tidak membuat seseorang menjadi berharga di mataku. Kemudian ia mengambil sebuah gambaran anak laki-laki. Dan yang ini, kata Tuhan, Andrew, aku menundukkan kepala, merasa malu karena menyebut anakku sebagai sebuah beban.
Tapi Tuhan, ia sangat hiperaktif. Ia tidak bisa diam seperti anak lain. Ia bahkan membuatku sangat kelelahan. Ia selalu terluka dan orang lain yang membalutnya berpikir akulah yang menganiayanya. Aku selalu berteriak kepadanya. Jangan-jangan suatu saat aku benar-benar bisa menyakitinya. Anakku, Tuhan berkata, jika kau percayakan bebanmu kepadaku, aku akan membarui kekuatanmu. Jika kau mengizinkan aku akan mengisimu dengan Roh Kudus. Aku akan memberimu kesabaran. Kemudian dia mengambil beberapa kerikil dari bebanku. Ya Tuhan, aku tahu. Aku berkata sambil menarik nafas panjang. Kerikil-kerikil itu memang kecil, tetapi semua itu penting bagiku. Aku membenci rambutku tipis dan aku tidak bisa membuatnya kelihatan bagus. Aku tidak mampu pergi ke salon. Aku kegemukan dan tidak bisa menjalankan diet. Aku benci semua penampilanku. Aku benci penampilanku. Anakku, orang melihat engkau dari penampilan luar, tetapi aku melihat jauh sampai ke dalam hatimu. Dengan Roh Kudus kau akan memperoleh pengendalian diri untuk menurunkan berat badanmu. Tetapi kecantikanmu tidak harus datang dari luar, bahkan seharusnya berasal dari dalam hatimu. Kecantikan diri yang tidak akan pernah hilang dimakan waktu. Itulah yang berharga di mataku. Mendengar semua itu, bebanku sekarang tambah ringan. Aku pikir aku bisa menghadapinya sekarang. Yang terakhir, berikan kepadaku batu yang terakhir, kata Tuhan. Tuhan, engkau tidak perlu mengambilnya. Aku bisa mengatasinya. Anakku, serahkanlah kepadaku. Kembali suaranya membuatku luluh. Dia mengulurkan tangannya. Untuk pertama kalinya aku melihat lukanya. Tuhan, bagaimana dengan tanganmu? Tanganmu penuh dengan luka. Aku tidak lagi memperhatikan bebanku. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya. Dan pada dahinya aku lihat luka yang sangat dalam. Nampaknya seseorang telah menekan mahkota duri begitu dalam ke dalam dagingnya. Tuhan, aku berbisik, apa yang terjadi denganmu? Matanya yang penuh kasih menyentuh kalbuku. Anakku, kau tahu itu. Berikan kepadaku bebanmu, itu adalah milikku. Aku telah membelinya. Bagaimana bisa? Dengan darahku. Tetapi kenapa Tuhan? Karena aku telah mencintaimu dengan cinta abadi yang tak akan pernah punah oleh waktu. Berikanlah bebanmu kepadaku. Aku memberikan bebanku yang kotor dan mengerikan itu ke tangannya yang penuh luka. Beban itu penuh dengan kekotoran dalam hidupku, kesombongan, egoisme, dan depresi yang terus-menerus menyiksaku. Kemudian ia mengambil salibku dan mengempaskannya ke kolam yang berisi darahnya yang kudus.
Percikan yang ditimbulkan oleh salib itu luar biasa besar. Sekarang anakku, kau harus kembali. Aku akan selalu bersamamu ketika kau berada di dalam kesusahan, menghadapi masalah. Panggillah aku. Aku akan membantumu dan menunjukkan hal-hal yang tidak bisa kau bayangkan sekarang. Ya Tuhan, ya, aku akan memanggilmu. Aku mengambil kembali bebanku. Kau boleh meninggalkannya di sini jika kau mau. Kau lihat beban-beban itu. Mereka adalah kepunyaan orang-orang yang telah menyerahkannya, meninggalkannya di kakiku. Joan, Paula, Debra, Ruth. Ketika kau meninggalkan bebanmu di sini, aku akan turut menggendongnya bersamamu. Ingat, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Seketika aku meletakkan bebanku dan cahaya itu mulai menghilang. Namun aku masih mendengar suaranya berbisik, aku tidak akan meninggalkanmu atau melepaskanmu. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami suka gagal menyerahkan sepenuhnya beban hidup kami kepada Tuhan. Karena kami lebih mengandalkan perhitungan dan kekuatan kami sendiri. Lalu kami gagal meraih tangan kasih-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kepada kami kesungguhan, kemauan, hikmat dan kekuatan untuk mau selalu datang kepadamu, mempercayakan hidup dengan segala pergumulannya kepadamu, turut bersandar hanya kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Ya Bapa, tolonglah kami. Kami kembali berdoa mendukung saudara-saudara kami yang masih di dalam pergumulan karena masalah kelemahan tubuhnya, entah karena sakit ataupun karena usia yang semakin lanjut, ataupun yang mengalami berbagai problem lain di dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang punya masalah karena sumber penghidupan, ada yang punya beban karena ketidakpastian di masa depan, baik tentang dirinya maupun anggota keluarganya. Mungkin ada yang memikul beban berat karena ketidakharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Ada yang sudah bertahun-tahun berharap kehadiran keturunan di dalam hidup pernikahan mereka, dan sebagainya. Untuk mereka semua kami berdoa. Secara khusus ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Marliana. Di satu sisi kami bersyukur Tuhan Allah yang tahu memberikan apa yang baik telah melepaskan saudara yang kami kasihi ini
dari segala penderitaan jasmani yang selama ini harus ia tanggung karena sakit penyakitnya. Namun tentu peristiwa ini mendatangkan duka cita yang besar bagi keluarga, khususnya bagi Pak Brian sebagai suami. Maka Tuhan, kami memohonkan kekuatan yang dari Tuhan, meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan Pak Brian dan keluarga besar Ibu Marliana, supaya mereka mampu memaknai peristiwa ini tetap di dalam terang iman. Engkau juga Bapa yang sempurnakan segala sesuatu yang harus dilakukan sampai dengan terselenggaranya rencana pengkremasian jenazah almarhumah Ibu Marliana. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja di mana-mana tempat yang Tuhan hadirkan untuk memancarkan terang kasih Allah, untuk menghadirkan kasih Allah, memampukan orang-orang di sekeliling mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kepenuhan anugerah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kami berdoa ya Bapa, agar gerejamu termasuk jemaat GKI Gading Indah boleh terus bertekun dengan setia melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa bagi rencana penyelenggaraan bulan keluarga di bulan Oktober mendatang di GKI Gading Indah. Tuhan, Engkau sempurnakan pekerjaan panitia dalam menyiapkan berbagai kegiatan yang melaluinya jemaat Tuhan boleh makin berakar di dalam pengenalan akan Kristus, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi di dalam berbagai aspek kehidupan. Engkau yang terus tambahkan hikmat kepada para pemimpin di negeri ini. Engkau beri keberanian untuk senantiasa mereka mau berpihak pada kebenaran, menegakkan keadilan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang tanpa terkecuali. Ya Bapa, kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih-Mu yang terus menopang, memeliharakan kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan cukup. Esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan kerinduan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.